ikan tenggiri. Ini aku namain masak pesmol ikan tenggiri pakai pete. By the way, di atas masih cukup berisik, sering ada bunyi tuk tuk tuk, nging nging nging. Mohon maaf banget ya, mohon dimaklumin karena proses renovasi masih terus berlanjut. Dan ini sudah masuk bulan ketiga. Masih lama ya, katanya sih butuh waktu sekitar 1 tahun untuk renovnya. Kenapa demikian? Karena tukangnya hanya 2. Tukangnya 2, keneknya 1. Nah, nanti aku mau cerita sedikit tentang proses bangun rumah. Kemarin aku juga punya sedikit masalah sengketa lahan. Kita sambil masak sambil ngobrol hari ini ya. By the way, kita mau lihat dulu apa saja bahan-bahannya dan gimana cara memasaknya. Bahan-bahannya di sini ada 1 ekor ikan tenggiri. Ini kurang lebih beratnya 1 kilo. Kemudian ada 75 gram bawang merah, 30 gram bawang putih, 15 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai keriting merah, 5 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, 5 butir kemiri sangrai, 5 batang serai, 20 gram lengkuas, 10 gram kunyit, 3 buah tomat, 3 papan pete, 10 gram asam jawa, 10 gram kaldu rasa ayam, 20 gram gula aren, dan boleh juga ditambahkan sedikit daun kemangi. Pertama-tama kita mau potong-potong dulu ikan tenggiri. Potong dengan ketebalannya sekitar 2 cm itulah ya. Ini ikan tenggirinya masih seger banget. Ciri-ciri warnanya masih pink banget ya. Walaupun ini aku belinya udah 3 hari yang lalu, aku simpan di dalam freezer. Jadi tipsnya kalau kita mau ikannya tetap segar, habis dibersihkan langsung masuk ke dalam freezer. Kita mau pindahin dulu ke dalam baskom. Ini aku masak agak banyak ya, karena kali ini kan ada tukang yang kerja. Kadang-kadang aku kasih juga ke mereka supaya bisa makan bareng. Kita potong lagi yang bagian kepalanya. Oh ya sahabatku, kemarin salah satu keneng aku cedera ya. Jadi pas kerja tiba-tiba stegernya oleng dan dia jatuh. Jadi hari ini aku terpaksa bantuin untuk naikin hebel. Jadi walaupun kadang-kadang aku suka bantuin sesekali, hari ini lumayan pegel ya akunya. Kembali lagi ke ikan, aku pindahin ke sini deh, kayaknya lebih gampang ya untuk marinasinya. Karena kalau ikan ini aku taruh di baskom kayak gini, terus diobok-obok, dibolak-balik, yang ada nanti dia jadi jelek bentuknya. Kan kita pengennya bentuk ikannya tuh masih bagus ya. Lanjut lagi cerita. Jadi aku kemarin tuh ada masalah sedikit dengan urusan tanah. Dan sebelumnya disclaimer dulu ya, aku cerita begini bukan untuk mencari dukungan atau supaya kalian mendukung aku atau supaya kalian empati, simpati dan sebagainya, enggak ya. Ini buat pengalaman aja supaya nanti kalau kalian beli tanah jangan seperti aku gitu loh ya. Jadi cerita lagi. Ini kan lagi sambil cerita ya, aku cerita lagi. Pada waktu dulu aku beli tanah, itu beneran pengalaman pertama banget aku beli tanah. Maksudnya pengalaman pertama beli tanah di area perkampungan gitu ya. Karena sebelumnya aku selalu beli kafling perumahan atau rumah yang di komplek. Jadi aku nggak pernah ketemu masalah-masalah dengan orang gitu ya yang ngaku-ngaku tanah gitu. Oke, sambil cerita kita tambahkan perasan jeruk nipis. Jadi ini garamnya sekitar 5 gram dan ini jeruk nipisnya sekitar 2 buah ya. Nah, jadi pada suatu hari ketika aku naik motor pagi-pagi, aku lihat ada tulisan tanah dijual gitu ya kan. Terus aku teleponlah ke nomor tersebut. Ketemulah aku dengan seseorang yang udah cukup usia lanjut ya, namanya Pak Sahri. Orang-orang sih panggil dia Pak Haji ya namanya. Namanya Pak Sahri, tapi dia lebih sering dipanggil Pak Haji gitu.
Nah, long story short, akhirnya udah jadi di harga tertentu lah katakan ya, harga sekian. Termasuk dengan pajak pembeli, itu yang aku maukan. Maksudnya nanti kalau giliran bayar, aku jangan dibebankan pajak lagi gitu ya. Oke, kita sudah ijab kabul, sudah salam-salaman, Pak Hajinya sudah oke. Sambil mengiris bawang, ceritanya lanjut lagi. Ceritanya sudah oke, sudah salam-salaman, sudah ijab kabul lah istilahnya ya. Kemudian aku langsung transfer 100 juta rupiah ke si Pak Haji. Dan selanjutnya ditentukanlah hari untuk transaksi di depan notaris gitu ya kan. Ketemulah kita di depan notaris. Nah, saat notaris membacakan biaya-biaya apa saja mesti dikeluarkan, sampailah di pajak pembeli. Dan tiba-tiba si Pak Haji bilang dia tidak mau menanggung pajak pembelinya. Tentu aja aku kaget ya. Yang tadinya aku udah yakin banget ini orang baik gitu. Ya aku kaget pastinya. Aku ajak debat gitu. Sampai notarisnya pusing. Tapi apa daya, aku sudah kasih uang 100 juta. Dan kata notarisnya, kalau aku nggak lanjut, khawatirnya nanti malah lebih ribet lagi 100 juta aku gitu ya kan. Ya akhirnya aku bayarlah itu pajak sekitar 20 juta. Jadi ini pengalaman aku buat kalian, kalau mau beli tanah lain kali, mau dia Pak Haji, mau dia pendeta, mau dia biksu, mau dia apa gitu, jangan main percaya ucapan di mulut ya. Jangan salam-salaman, ijab kabul, omong kosong di tiup angin gitu, jangan. Tentu saja dengan kejadian itu aku benci banget dengan itu Pak Haji ya. Ini sorry ya, aku tidak menjelekkan status haji, jadi jangan disalahartikan juga ya. Karena ini panggilannya Pak Haji gitu ya kan. Nah aku sebut Pak Sahri deh, jangan bawa Haji gitu. Nggak enak nanti buat Pak Haji yang lain. Ya aku jengkel banget. Rasanya tuh pengen aku keprek-keprek dehnya gitu ya kan. Kayak bawang putih gini, kita keprek-keprek dulu gitu. Nah ini sudah berlalu, sudah 10 tahun aku beli lahan itu. Oh ya, pemilik tanah yang sebelumnya itu namanya Pak Nani. Namanya Pak Suparni. Jadi ceritanya Pak Suparni ini menjual sebagian dari lahannya itu ke Pak Sahri. Dan saya membelinya dari Pak Sahri. Sementara Pak Nani dan keluarganya tuh masih tinggal di sebelahnya. Dan masih tetap beraktivitas di lahan tanah yang udah dia jual itu. Nah, karena dia masih tinggal di situ, masih ternak ayam, jadi aku nggak enak juga untuk segera pagar gitu ya. Jadi aku hanya pagar sebagian dan menyisakan pintu supaya si Pak Nani ini tetap bisa akses kandang ayamnya. Aku masih ingat banget pada waktu transaksi itu Pak Nani tunjukin batas-batas tanahnya. Di ujung yang satu ada patok besi. Sampai ke dinding rumahnya Pak Nani ada paku di lantainya. Batas rumahnya tuh ikutin lekuk rumahnya. Nah itulah kalimat yang Pak Nani ucapkan. Dan katanya lagi dia menjual rumah itu karena dulu ya sesekali mungkin ya punya kebutuhan keuangan, lalu pinjam uang lah sama si Pak Sahri ini, yang berakhiran dengan jual aset tanahnya itu ceritanya ya. Dan kalau untuk urusan pribadinya dia itu bukan ranahnya aku. Aku tidak mau pusingin masalah itunya. Ya intinya sebelumnya tanah itu adalah miliknya si Pak Nani itu.
Orangnya cukup baik ya, sangat baik kalau menurut aku. Makanya setiap kali aku ke situ, ya jujur aja ya, aku tuh udah nganggep dia tuh orang tua yang baik yang bisa aku titipin tanah itu. Ya sesekali aku juga adalah ya jajanin kasih uang sedikit gitu ya untuk si Pak Nani ini supaya ya buat jajan lah gitu. Hubungan saya dengan Pak Nani ini termasuk sangat bagus selama bertahun-tahun. Hingga pada satu ketika si Pak Nani ini bilang batas tanahnya itu adalah sampai ke ujung tiang yang ujung tembok yang saya sisakan buat dia lewat itu. Jadi ujung tembok tuh kan dari satu ujung ke satu ujung gitu ceritanya ya. Nah ujung yang ke dinding rumahnya dia itu saya makuinnya tuh nggak nyampe ke dinding rumahnya. Saya sisain 1 meter sebelum dinding rumahnya. Seperti itulah kira-kira ya. Ya jujur aku sempat kaget ya ketika dengar Pak Nani bilang batas tanahnya tuh nggak sampai ke dinding rumahnya, hanya sampai ke tiang pintu tembok yang aku bangun. Padahal itu kan aku sisain 1 meter supaya dia bisa lewat gitu. Aku masih coba meyakinkan Pak Nani batas tanah yang menjadi haknya aku. Dan kali itulah kali pertama aku mendengar tingginya nada bicara Pak Nani terhadap aku. Yang sebelumnya orangnya tuh kalau ngomong tuh kalem banget, orang tua yang kalem lah ya. Tapi di hari itu tinggi sekali nada bicaranya. Aku bilang sampai di sini katanya gitu. Ya kaget. Kemudian aku kembali ke rumah. Aku carilah AJB aku. Aku pikirkan di sana ada gambar letak tanahnya ya. Dan ternyata di AJB-nya itu tidak ada denahnya. Aku pergi ke notaris, tanya-tanya lagi. Nah, notaris juga agak menyesal kenapa pada waktu itu dia tidak meminta pihak BPN waktu ngukur itu kenapa tidak ada denahnya. Jadi kalau kalian beli lahan, pastikan ada gambar denahnya ya. Jadi di situ hanya ada tertulis batas-batasan, misalnya hadap timur, hadap barat, kemana gitu ya kan. Tapi tidak ada jengkal-jengkalannya tuh. Yang dia akui itu kan hanya 1 meter dari yang semestinya gitu ya. Untuk kunyitnya aku tumbuk aja, karena yang namanya chopper kan nggak bisa selumat itu ya. Supaya dia cakep, aku tambahkan dengan kemiri yang sudah aku sangrai. Kita tumbuk aja sampai halus. Sudah halus, berkat Vanessa dan Hotman. Lanjut ke cerita tanah lagi ya. Jadi kelemahan aku tuh pada AJB-nya tuh tidak ada gambar denahnya. Dan aku terpikir akan Pak Sahri, si Pak Haji itu ya. Aku pengen cari si Pak Sahri itu kemana. Aku tanya sama Bu Nani, tahu nggak Pak Sahri itu tinggalnya di mana? Nah kata Bu Nani, Pak Sahri itu sudah meninggal dunia. Jadi aku tahu kabar Pak Sahri meninggal dunia tuh dari Bu Nani. Namun belakangan ternyata aku dapat kabar ternyata Pak Haji Sahri itu masih hidup. Dan buru-burulah aku cari alamatnya, aku datengin ke rumahnya. Yang ada dia teriak-teriak maki-makiin aku. Dia nggak mau bantu kasus aku ini. Jadi ceritanya tuh dia masih dendam dengan yang kasus yang dulu kita bertengkar di depan notaris itu. By the way, ini tomatnya kenapa kembar siam begini ya? Lucu ya bentuknya. Kita potong aja deh. Nah, dia bentak-bentak, ya terpaksalah. Akhirnya kami pergi juga dari rumah si
Pak Haji itu tidak berhasil mendapatkan bantuan dari Pak Sahri. Yang aku ingat hanya satu kalimat yang cukup menyakitkan. Baru pertama kali beli tanah lu, orang miskin lu, gitu. Ya sudahlah ya, kita pakai 2 aja. Ini pun udah kayak 3 buah kan tomatnya. Dan pulanglah kami dengan tangan kosong. Dan setelah itu ada program PTSL alias pemutihan sertifikat. Nah, saya juga coba ikut untuk ngantri gitu ya kan, untuk mendaftar. Nah, kabar baiknya salah satu berkas yang ditindaklanjuti itu adalah berkasnya aku. Nah, seneng banget. Nah, pada waktu ukur ulang itu kan datang dong Pak RT, Pak RW, orang kelurahan, orang BPN. Nah, supaya PTSL-nya berjalan dengan lancar, aku pun harus ngalah. Aku pun mengizinkan Pak Nani untuk matokin duluan di mana tanahnya dia. Batasnya sampai di mana gitu ya kan. Udah Pak Nani tunjuk dulu nih sampai di mana batasnya Pak Nani. Jadi kurang lebih dia ambil bentuk L gitu ya, sekitar 4 meter lah masuk menjorok ke tanahnya aku. Ya mungkin ya pemikiran dia dengan ambilnya pintu itu dia masih tetap bisa lewat. Ini sih pemikiran aku ya. Dan singkat cerita lagi, sudah jadilah SHM atas milik aku. Oh ya, sebelumnya tanah itu ada 2 bidang ya sebelumnya. Ada tanah yang 80 meter dan ada yang 150 meter. Yang diakui balik ini yang 4 meter ini di bidang tanah yang 150 meter. Sedangkan yang 80 meter itu adalah bagian depan yang ada akses jalan masuknya. Itu 80 meter adalah dari toko sampai ke dinding rumahnya Pak Nani. Dan belakangan ini Pak Nani mencoba mengklaim lagi akses jalan masuk itu pun masih tanahnya dia. Nah, kali ini situasinya pun sudah semakin memanas. Kali ini yang maju bersengketa tidak hanya Pak Nani, tapi Bu Nani juga ikutan. Tambah panas. Suami istri berteriak adu argumen sama aku. Aku berulang-ulang menjelaskan segala sesuatu. Aku hanya mengacu pada sertifikat hak milik atas nama aku. Tapi mereka nggak bisa dikasih penjelasan. Yang ada mereka bilang aku mau mengaku-ngakuin lahan tanah milik mereka. Maksudnya tuh mau nyerobot tanah milik mereka. Dan aku bercerita seperti ini tujuannya bukan untuk digoreng-goreng seperti aku menggoreng ikan ini ya. Yang pasti wok dari Idea Life ini bagus banget kualitasnya. Yang tidak bagus yaitu ya saya harus sengketa lahan yang tidak seberapa. Ya sebenarnya sih ya ini hanya berbagi cerita aja supaya kalian kalau beli lahan wajib banget diukur, dipager, dibuat denah supaya jangan situasinya berperang semakin panas memperebutkan lahan yang tidak seberapa luasnya. Akhirnya aku harus tega untuk memagari tanah aku. Setelah aku beli lahan ini bertahun-tahun aku tidak tega memasang pagar di antara batas tanah ini. Tapi dikarenakan satu dan lain hal, akhirnya terpaksa aku harus membangun tembok supaya tidak ada kesalahpahaman di lain waktu. Ini adalah batas-batas tanah saya sampai ke depan sana sesuai dengan sertifikat hak milik saya. Dan ikannya pun sudah mateng. Sudah golden brown. Jangan terlalu gosong menggorengnya ya. Cukup golden brown kayak gini aja. Warnanya sudah bagus banget. Kita lanjut masak aja. Tumis bawang merah sampai harum. Jadi ceritanya aku cerita kayak gini nih hanya buat ambil hikmahnya aja ya. Jadi bukan untuk cari dukungan supaya aku dibela atau aku mendapatkan empati, simpati atau sejenisnya. Ya, intinya kesalahan aku adalah dulu pada waktu pertama beli masih AJB.
tidak segera dijadiin sertifikat, tidak ada denah tanah. Itu yang pertama. Yang pertama sih itu sih ya, masalah pajak pembeli. Main percaya aja, kasih DP 100 juta dengan gampangnya. Bawang merahnya sudah harum, kita tumis bawang putihnya. Nah, jadi sekarang kalau kita mau beli lahan, beli tanah, apapun itu, jangan langsung terlalu suka dengan lahan itu sampai kita tuh langsung harus dapet gitu, langsung kasih DP yang banyak. Jangan ya. Supaya kalau ada apa-apa, suratnya nggak cocok atau apa, kita masih bisa mundur. Itu sih tujuannya. Bawang merah, bawang putih sudah harum, kita masukkan cabai dan kawan-kawannya. Ada lengkuas dan serai. Masukkan kunyit dan kemiri, daun salam, daun jeruk. Bumbunya sudah cukup mateng, sudah cukup harum. Kita masukkan tomat yang sudah dipotong-potong. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita aku ini, ada beberapa video yang aku posting di Instagram aku dan di TikTok aku ya. Kalian bisa ke sana untuk cari tahu cerita yang lebih detail yang aku tulis. Dan aku bercerita seperti ini tidak bertujuan untuk menjelekkan siapa-siapa. Aku hanya bercerita tentang apa yang sudah terjadi padaku dengan pihak-pihak yang bersengketa gitu ya, kurang lebih lah ya. Dan sebetulnya sengketa ini tidak aku khawatirkan sama sekali, karena kita sama-sama punya sertifikatnya untuk saat ini ya. Sudah sama-sama diukur oleh BPN, disaksikan RT RW dan kelurahan, juga dari pejabat BPN. Gitu. Jadi kenapa sekarang baru mau ribut dianya gitu. Sudah berhasil dapat 4 meter di bidang tanah bagian belakang. Sekarang mencoba untuk mendapatkan tanah bagian depan. Dan kali ini yang dia sengketa tuh cukup gede ya. Katanya tuh jalan masuknya tuh adalah milik bersama. Boleh lewat bareng-bareng, masih milik bareng-bareng. Mana ada tanah udah dijual masih milik bareng-bareng gitu loh ya kan. Alangkah capeknya aku debat dengan orang yang dibilang pinter kagak, dibilang bodoh juga kagak. Kita masukkan kaldu rasa ayam. Masukkan pete dulu karena aku mau pakein pete. Kita kasih gula aren. Kita masukkan sedikit air mendidih supaya ada kuahnya nyemek-nyemek gitu ya. Jadi si Pak Nani dan Bu Nani ini dijelasin kita punya sertifikatnya Pak, Bu. Kan kamu bisa lihat. Nggak mau saya. Kamu harus jelasin ke Pak Haji. Ini masih tanah saya. Kok saya mesti jelasin ke Pak Haji? Ya mana mungkin saya ajak Pak Haji lagi gitu loh ya kan. Mission impossible namanya kalau saya ajak Pak Haji, cari penyakit yang ada, tambah air asam yang ada jadinya. Kita mau icip-icip dulu. Enak sekali. Kita masukkan kembali ikan yang sudah kita goreng. Jadi di IG aku ada beberapa orang yang komen, kenapa takut sama Pak Haji? Kenapa nggak ngajak Pak Haji? Kenapa tidak menghadirkan Pak Haji? Jadi menurut kalian apakah mungkin saya menghadirkan Pak Haji? Dan apakah perlu saya yang menghadirkan gitu ya kan? Yang sengketa kan bukan saya. Yang mempeributkan batas-batas tanah kan juga bukan saya. Gitu loh. Kalau dia mau ya dia datangkan Pak Haji, atau dia gugat saya lagi ke BPN dan sebagainya lah gitu. Jangan teriak-teriak kayak gitu. Ya dalam hal ini bukan saya yang harus mendatangkan Pak Haji. Lagi-lagi bukan karena saya punya ketakutan salah ya, enggak ya. Karena semua luas tanah itu sudah ada denahnya di SHM gitu loh. Hanya saja ya saya nggak sudi lah ketemu Pak Haji lagi. Untuk apa saya bertemu dengan dia gitu ya kan?
Jadi seperti itu ceritanya ya. Bukan saya takut untuk datangkan Pak Haji. Bukan kepentingan saya untuk mendatangkan Pak Haji gitu loh. Justru kalau Pak Nani yang mau datangin Pak Haji, ya saya akan datengin orang BPN gitu. Saya nggak mau urusan dengan Pak Haji. Kalau dia tidak puas, dia anggap lahan dia masih belum dia jual, ya sama-sama ke BPN, ke kelurahan, ke notaris, tempat dulu transaksi gitu loh ya kan. Gitu. Kalau teriak-teriak kayak gitu kan saya jadi ikutan kayak on gitu. Tapi ya sudahlah, kita maafkan sajalah ya. Semoga kasus ini tidak menimpa kalian yang mau beli tanah. Sekarang kita mau mencoba ikannya. Kita mau kasih sausnya dan potainya. Ini sih enaknya dimakan pakai nasi panas ya. Tuh, ikannya seger, pulen banget. Pakai cabe, ada gurih-gurih, ada peteknya. Pakai nasi putih. Lupakan masalah tanah.